Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Para pemirsa dimanapun Anda berada, saya akan melanjutkan untuk ngaji tafsir Marah Labid, tafsir Nawawi, tafsir Imam Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Rabbana, wahai Allah, wala tahmil alaina, dan jangan engkau bebani kepada kami isran, ay taklifan bil umur syaqqah. Artinya jangan engkau bebani kepada kami bil umur syaqqah, dengan perintah-perintah yang sulit. Kama hamaltahu alal ladzina min qablina, seperti yang engkau pernah bebankan kepada umat-umat sebelummu. Min Bani Israel, dari Bani Israel. Jadi kita ini minta kepada Allah supaya mendapat diskon untuk tidak diberikan beban perintah yang sulit-sulit, seperti yang pernah diberikan kepada umat-umat terdahulu seperti Bani Israel. Jadi syariat Bani Israel itu agak sulit. La tasudda alaina fit takalif. Artinya jangan engkau berikan beban kepada kami yang sulit-sulit. Kama syaddadat ala man qabalana, seperti yang engkau bebankan, beratkan kepada orang-orang sebelum kami, minal Yahudi, dari orang-orang Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi memang sering dikasih beban yang berat oleh Allah. Karena memang Bani Israel ini suka ngeyel. Dan dalam sejarahnya memang bebannya berat. Jadi makanya di ayat ini kita minta kepada Allah, Rabbana la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Ya Allah, jangan bebani kami sebuah perintah yang berat seperti yang engkau bebankan atau perintah itu kepada umat terdahulu seperti Bani Israel dan Yahudi. Qalal mufassirun, sebagian mufassir berpendapat, Innallaha ta'ala farada alaihim khamsina sholatan. Sebagian mufassir mengatakan sungguhnya Allah memfardukan, mewajibkan alaihim, kepada mereka, khamsina sholatan fil yaumi wal lailati. 50 sholat pada siang hari dan malam hari. Jadi seorang mufassir berpendapat bahwa mereka atau orang Yahudi dahulu itu disuruh sholat 50 kali sehari semalam. Kita 5 kali saja sudah berat. Nah ini kalau dalam cerita-cerita memang kita dapat diskon. Makanya umat Rasulullah itu sesungguhnya sudah standar tuh sholatnya 5 kali. Sesuai dengan permintaan Rasulullah supaya tidak diberikan beban yang berat seperti umat-umat terdahulu, seperti umat Yahudi atau umat yang pernah diberikan beban untuk sholat 50 sholat di sehari semalam. Wa amruhum bi'adai amwalihim, dan perintah Allah untuk memberikan rubu amwalihim, seperempat hartanya, fi zakati, dalam zakat. Jadi dulu itu perintahnya seperempat hartanya. Jadi kalau ada umat terdahulu zakatnya itu seperempat dari harta. Nah kalau sekarang kan diskonnya itu cuman berapa itu, ada peringkat-peringkatnya. Cuman 2%, 2,5%. Paling nisab ya zakat yang paling itu dari harta rikas. Nah ini sebenarnya banyak diskon lah. Doa ini meminta diskon dan itu dipenuhi. Sholatnya juga cuma 5, zakatnya bukan seperempat harta.
Waman asaba thawbuhu najasatan, dan siapa yang kena bajunya najasatan, najis, amara biqat'iha. Nah itu umat Yahudi dulu, kalau bajunya kena najis itu disuruh gunting. Kalau sekarang disuruh cuci saja, kalau dulu kena najis gunting gitu. Nah ini sekarang kan mudah, jadi serba mudah, artinya doa ini minta kemudahan, tidak seperti umat-umat yang terdahulu. Umat terdahulu itu kalau memakai baju kena najis, amara biqat'iha, ya disuruh motong. Wakanu, dan mereka idza nasu syai'an, ketika lupa tentang sesuatu, ajilat lahumul uqubah. Nah, dan ketika mereka lalai terhadap sesuatu, ajilat lahumul uqubah, langsung alaihumul uqubah, langsung. Ajilat itu cespleng, langsung turun siksanya. Jadi umat terdahulu itu kalau melakukan kesalahan itu siksanya itu cespleng saat itu juga. Ajilat lahumul uqubah fid dunya, di dunia ini. Wakanu, dan mereka orang-orang Yahudi itu idza atau bi khati'atin, ketika mereka melakukan kesalahan, harrama alaihim minat ta'am. Nah ini umat Yahudi dulu, kalau mereka melakukan kesalahan itu pasti langsung dilarang untuk memakan sesuatu jenis makanan. Ba'dha kana halalan lahum, meskipun itu halal bagi mereka. Jadi dulu kalau umat Yahudi atau umat yang terdahulu melakukan kesalahan, Allah langsung mengharamkan satu makanan. Bayangkan kalau kita melakukan kesalahan terus nggak boleh makan, lama-lama nggak makan kita ini. Kalau hari ini ya, kalau ketika itu memang seperti itu, makanya kita memohon kepada Allah supaya kita tidak dibebani beban yang dibebankan kepada orang-orang terdahulu, beban-beban yang sulit. Rabbana, wahai Allah, wala tuhammilna, dan jangan engkau bebani kami, kita, ma la taqata lana, yang kami tidak kuat, la quwata, kami tidak memiliki kekuatan, lana, dengan itu, bihi, dengan beban itu ya, la taqata lana bi, yang kami tidak kuat untuk menerima beban itu. Wa'fu anna, dan ay amhi athari dzunubana, ay amhu athari udzubana, wa'fu anna, dan hapus dari kami, ay amhi athari udzubana, yaitu artinya hapus bekas-bekas dosa kami. Waghfir lana, dan ampuni kami, ay istatir uyubana wala tafaddahna baina ibadik, dan ampuni kami ya Allah, dengan artinya istatir uyubana, tutup aib-aib kami, jangan buka kepada siapapun. Jadi yang dimaksud kata mohon ampun di sini adalah memohon agar aib kita, kesalahan kita tidak dibuka oleh Allah di depan orang banyak. Jadi sesungguhnya manusia ini tidak ada yang mulia kalau Allah buka semua aibnya. Kita menjadi mulia karena Allah menutup aib kita. Makanya kita minta ampunan itu agar Allah tidak membuka aib kita. Sebaik-baik orang pasti punya aib. Dan kalau itu dibuka oleh Allah, hilang itu, runtuh itu kemuliaan seseorang. Nah di sini dimintakan selain agar kita tidak dibebani sesuatu yang tidak mampu, hapus dosa-dosa kami, bekas-bekasnya, waghfir lana, tutup aibnya, warhamna, dan berikan rahmatmu ya Allah, ay ta'tif bina wa tafaddal alaina, berikan kelembutanmu dan keutamaan kepada kami. Anta maulana, engkau ya Allah zat kami, ay anta sayyidana wa nasirana wa nahnu abiduk, engkau ya Allah
adalah Tuanku, penolongku, dan kami ini hanyalah hambamu. Wa yuqalu, dan dikatakan wa'fu anna minal mashi kama massahat qaumu Isa. Wa'fu anna, dan minta dihapus anna dari kami minal mashi, bentuk penghapusan itu kama massahat qaumu Isa, seperti umat atau seperti dihapusnya kesalahan kaum Nabi Isa. Waghfir lana, dan ampuni kami minal khasfi, dari dari siksaan, dari gempa ya, dari adab yang di situ berupa gempa, atau di sini kama khasafat biqarun, seperti yang terjadi dialami oleh Qarun. Jadi Qarun itu ceritanya oleh Allah ditarik ke bumi. Kama khasafat Qarun, khasafat itu ditarik ke dalam bumi. Warhamna, dan rahmati kami minal qadfi, dari siksa yang berupa lemparan. Kama qadafat qaumul Lutin, seperti yang terjadi hujan batu kepada kaum Lut. Falamma da'u biha, dan ketika berdoa bihadad doa, dengan doa ini, rafa'allahu anhum dzunubah, maka Allah mengangkat dari mereka dzunubah haditsin nafsi, dosa-dosa baru yang dilakukan seorang, wan nisyan, dan karena kealpaan, wal khata, karena kesalahan, wal istiqroh, karena keterpaksaan, wa afa anhum, dan dimaafkan dari mereka minal hasfi, dari ditelan bumi, wal maskhi, minal maskhi itu ya adab yang diterima oleh kaumnya Nabi Isa, wal qadhafi, dan hujan batu seperti yang diterima oleh Nabi Lut. Fansurna, maka tolong kami ya Allah, anil qaumil kafirin, dari orang-orang yang kafir. Unsurna alaihim, ya Allah, tolong kami alaihim, dari mereka, fi muharabatina ma'ahum, wa fi manadzaratina bil hujjah, agar kami tidak mengikuti hujjah mereka, fi i'la'i dulatil Islam ala daulatihim, dengan dijajahnya daulah Islam atas daulah orang-orang kafir. Jadi fansurna 'alal qaumil kafirin, yang dimaksud oleh An-Nawawi di sini, agar kita dihindarkan oleh Allah dari dari muharabat, pengaruh mereka dan pemikiran mereka, utamanya wa fi i'la'i daulatil Islam ala daulatim, yaitu pendudukan daulah Islam di bawah mereka. Nah, ini di sini tegas sekali sungguhnya ayat ini oleh Syekh Nawawi. Ini juga dikaitkan dengan kondisi Indonesia yang pada saat itu di dalam penjajahan. Makanya fansurna 'alal qaumil kafirin, itu salah satunya adalah unsurna alaihim, bantu kami ya Allah dari mereka, utamanya fi 'ala'i daulal Islam,
ala daulatihim, agar umat Islam itu dapat menguasai negara mereka. Jadi umat Islam mengatur negara, ala daulatul Islam. Jadi agar negara Islam dapat, atau kalau di sini ya artinya itu pandangan, gagasan Islam itu yang menguasai negara mereka. Walima madahallahul mutqin fi awali surati bayyana fi akhiri surati annahu ummat Muhammad. Walamma, dan ketika madahallahu Allah memuji al-muttaqina, orang-orang yang muttaqin, fi awali surah. Nah, kita kemarin surah Al-Baqarah kita tahu itu diawali dengan pujian Allah kepada orang-orang yang bertakwa. Di 4 ayat yang pertama di surat Baqarah. Jadi di fi awali surati bayyana fi akhiri surah annahum ummatu Muhammad. Kemudian ditegaskan di akhir surat ini bahwa yang disebut orang muttaqin, orang mukmin itu adalah umat Muhammad. Adalah umat Muhammad seperti kita ini. Faqala, maka berpendapat wal mu'minuna, dan orang-orang mukmin. Siapa itu? Kullun amana billah, yaitu mereka yang beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan malaikat-malaikat Allah, wa kutubihi, dan kitab-kitab Allah, wa rusulihi, dan rasul-rasul Allah. La nufarriqu baina ahadim mir rusulih, tidak ada perpecahan di antara para rasul itu. Wa hadza huwal muradu biqaulihi ta'ala. Dan inilah yang dimaksud dengan firman Allah, hunaka, yang di sana, yang di awal surat. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Ayat, mereka orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Tsumma qala hauna qalu sami'na wa ata'na. Tsumma qala hauna wa qalu sami'na wa ata'na wa huwal muradu biqouli ta'ala hunaka wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Siapa orang yang berkata sami'na wa ata'na di dalam ayat ini? Yaitu mereka yang di ayat depan, wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun, yaitu orang-orang yang menunaikan sholat dan bersedekah. Summa qala, kemudian berpendapat, hahuna ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Di sini ada kalimat ghufranaka, kepadamu kami mohon ampunan ya Allah, wa ilaikal masir, dan kepadamu kami kembali. Wa huwa al-muradu, dan itu al-muradu biqaulihi, dan itu maksudnya wa huwal muradu biqaulihi, wa huwal muradu, dan adapun yang dimaksud biqaulihi ta'ala hunaka wa bil akhirati hum yuqinun. Jadi ghufranaka rabbana wa ilaikal masir wa huwal muradu biqaulihi ta'ala hunaka bil akhirati hum yuqinun. Yang dimaksud mohon ampun kepadamu ya Allah dan kepadamu akan kembali, itulah maksud ayat yang dulu, wabil akhirati hum yuqinun, dan kepada akhirat kami, hari akhir kami beriman. Summa hakallahu ta'ala anhum hahuna kaifat, summa hakallahu ta'ala anhum, kemudian Allah menjelaskan kepada mereka atau menceritakan kepada mereka, hahuna, di sini, kaifiyatu tadarruhim ila rabbihim, di sini cara tadarru, merendahkan diri, ila rabbihim, kepada Allah, fi qaulihim, dalam ucapan mereka,
Nah, di sini Allah memberikan petunjuk cara merendahkan diri kepada Allah itu Rabbana, dari doa ini. Rabbana, wahai Allah, la tuakhidna, jangan engkau siksa innasina, jika kami lalai, akhtana, atau kami lupa, ila akhir suara. Wahwa, dan ini al-muradu biqouli ta'ala, yang ini adalah penjelas maksud dari firman Allah yang ada di Al-Baqarah. Tsumma ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Nah, orang yang berdoa ini yang dimaksud oleh Allah pada ayat ulaika ala hudan wa ulaika humul muflihun. Jadi doa Rabbana la tuakhidna in nasina wa akhtana dan seterusnya itu adalah mereka orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah dan orang-orang yang beruntung. Fandur kaifa hasaltal muwafaqah baina awal surah wa akhiriha. Fandur, maka renungkan, kaifa hasalat, bagaimana terjadi al-muwafaqatu, kesesuaian, baina awalis surah, antara awal surat, wa akhiriha, dan akhir surah. Jadi An-Nawawi ini menggunakan, kalau dalam ulumul Quran itu ilmu munasabah atau ilmu muwafaqah. Maka mengajak kita untuk mencocokkan hubungan antara awal surat dengan akhir surat. 4 ayat yang menjelaskan orang muttaqin di awal surat Al-Baqarah itu memiliki hubungan muwafaqah dengan akhir surat Al-Baqarah itu. Fandur, maka hendaklah kamu merenungkan bagaimana terjadi kesesuaian antara awal dan akhir surat Al-Baqarah. Jadi pemirsa, akhir surat Al-Baqarah ini memiliki kesesuaian dengan awal surat Al-Baqarah. Dan antara awal dan akhir surat Al-Baqarah ini selalu kita baca ketika membaca tahlil atau tradisi tahlil. Ternyata antara 4 ayat yang di awal surat Al-Baqarah dengan akhir ayat di surat Al-Baqarah yang dibaca ketika tahlil itu memiliki muwafaqah, relevansi yang saling menjelaskan, yang seperti saya terangkan tadi. Mudah-mudahan kita betul-betul mengambil makna dari awal surat Al-Baqarah dengan akhir surat Al-Baqarah agar kita betul-betul menjadi ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Dan untuk seperti itu doanya kaifiyatu tadarruhum, yaitu Rabbana la tuakhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Itu sebagian dari cara menundukkan diri kita kepada Allah, berdoa yang artinya seperti yang saya sebutkan tadi. Mudah-mudahan kita semua sahabat sholat atau ketika mau tidur atau ketika terbangun sebagai orang yang muttaqin, sebagai bentuk kerendah dirian kita kepada Allah untuk mendawamkan doa Rabbana la tuakhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan manfaat dari tafsir Marah Labid ini dan kita mengenang beliau sebagai syekh, sebagai guru,
sebagai mufassir yang lahir di Nusantara, tentu beliau mengkaitkan antara awal dan akhir surat Al-Baqarah seperti yang biasa kita jalankan di setiap tradisi di masyarakat Indonesia pada umumnya dalam tahlil. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.